Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya rekan-rekan dan Bapak Ibu guru untuk mengisi waktu sebentar ke presentasi saya ini menindaklanjuti rencana berbasis proyek mata pelajaran PJOK bersama komunitas beda sekolah. Judul program atau kegiatan ini adalah Sains Sabtu Manis Sehat. Maksudnya Sabtu Manis Sehat itu tentang senam sehat aerobik hari Sabtu. Ya, selanjutnya. Nah, ini menindaklanjuti latar belakang evaluasi kegiatan Sabtu Sehat yang hasilnya peserta didiknya kurang antusias mengikuti gerakan. Yang dilihat dari Sabtu kemarin banyak yang kelas 4, 5, 6 mungkin kurang mengikuti gerakan, dan terkait yang ditentukan oleh sekolah sepertinya bisa dilaksanakan dengan senam SKJ 24 dan senam pelajar. Tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan dan mental sejak dini. Potensi senam aerobik dalam menekan kebugaran dan semangat belajar. Pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, yaitu voice atau suara. Peserta akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang mendesain senam aerobik. Maksudnya nanti untuk peserta didik bisa kita coba merangkai gerakan dari senam aerobik tersebut untuk dipraktekkan di hari Sabtu. Ya. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Untuk latar belakangnya ini, Bu. Nah, aset dari sekolahan, manusia, kepala sekolah, guru PJOK, guru dalam KBS, dan peserta didik. Guru dalam KBS adalah kelompok belajar siswa, ya, sosial, komunitas bersekolah, hubungan antar peserta didik, fisik, itu ada lapangan, aula, ruang multimedia, sound system, lingkungan alam, adanya RTH atau taman yang bisa digunakan untuk belajar. Tujuan program ini membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempraktikkan hasil gerakan senam aerobik. 2. Menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. 3. Meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaian atau langkah-langkah yang diharapkan. Tujuannya 1. Membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Capaian untuk peserta didik mampu melaksanakan rangkaian gerakan, disiplin, dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Untuk itu, langkah-langkah dari tujuan 1 membentuk kelompok kecil peserta didik. Membentuk kelompok kecil yaitu mulai kelas 1 kan berkelompok, setiap senam aerobik dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6. 2. Memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. 3. Mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Memberikan umpan balik yang konstruktif setiap kita memberikan pembelajaran gerakan senam aerobik, untuk minggu depannya kita akan umpan balik, evaluasi anak-anak bisa kurang atau tidaknya, itu yang kita pantau itu terus bisa agar anak bisa membuat gerakan senam aerobik. Hasil yang diharapkan peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, disiplin dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Itu untuk tujuan 1. Nah,
Tujuan 2, menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Jadi kita tidak pilih kasih, itu mau peserta didik yang dia anaknya pintar tidak ataupun malas, kita harus tetap merangkul atau mengambil semuanya. Capaiannya, semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan dapat berpartisipasi aktif hingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas di antara peserta didik. Langkah-langkahnya, memastikan kegiatan senam dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus atau AKPH. Mengadakan sesi orientasi dan meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung di mana setiap peserta didik merasa aman dan berpartisipasi. Mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. 5. Melibatkan peserta didik dalam mengambil keputusan terkait kegiatan senam. Hasil yang diharapkan, peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan agar meningkatkan partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka dengan kebutuhan khusus, sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat di antara peserta didik. Yang ketiga, tujuannya meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaiannya, peserta didik mampu memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antar aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup sehat secara konsisten. Langkah-langkahnya, memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental. 2. Mengundang ahli kesehatan dan memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan. 3. Mengintegrasikan konsep kesehatan dan kurikulum pembelajaran. 3. Mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. 5. Menyediakan materi edukatif seperti poster, pamflet, atau mempersiapkan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan, peserta didik mampu memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkan kehidupan sehat sehari-hari. Struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Program senam aerobik dirancang sebagai kegiatan kokurikuler atau pembelajaran di luar jam pelajaran yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran, mencerdaskan anak, membuat senang, dan membangun hubungan sosial yang positif. Target program kelas 1 sampai kelas 5 dengan usia 7 sampai 12 tahun. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan aula jika cuaca di lapangan tidak mendukung. Kita akan mencari ruang atau tempat kosong untuk dibuat latihan gerak. Di jam yang nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan di semester ini. Anggota komunitas belajar akan berkolaborasi adalah operator sekolah yang akan membantu di bidang multimedia, guru kelas 1, 2, 3 membantu dalam pembuatan koreografi senam, dan guru 4, 5, 6 membantu dalam tulis atau skrip pembuatan video. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah, tersedianya lapangan ya atau aula yang cukup luas untuk kegiatan senam, tersedia peralatan senam yang memadai sistem ya ada. Adanya dukungan program Sabtu Sehat dari sekolah, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Rencana evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK, guru kelas, dan staf pendukung. Peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang, dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Guru PJOK yang terlibat langsung dalam program, staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program yang dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan
mereka tentang program yaitu anggota komunitas belajar sekolah, yaitu warga atau guru-guru sekolah, guru-guru SD, kedengeringin 3. Kepentingan tantangan, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik. Mungkin mereka kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Untuk rencana solusinya dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, untuk memberikan motivasi mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. 2. Mengintegrasikan program ke dalam pembelajaran PJOK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Yang ketiga, menetapkan jadwal evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Itu sekali bagian dari presentasi saya. Mungkin ada saran atau minat dari Bapak Ibu guru. Ya, terima kasih atas waktu dan ya, dan kesediaannya. Mohon maaf, memang kata-kata saya masih kurang. Ini masih juga belajar implementasi. Ya, untuk itu mohon maaf, dan mohon maaf ada salah katanya, dan banyak yang terima kasih atas kerjasamanya, waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.